Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Qul siru fil ardi Fanduru kaifa bada'al khalqa Summa Allahu yunshi'u nas'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Muttaqin, ngaji subuh. Hari ini kita akan membahas perintah Allah supaya kita berjalan di bumi. Kul siru fil ard. Jadi katakan berjalanlah di bumi. Wal yanduru kaifa bada'al khalqa. Kemudian perhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan. Nah, pada gambar ini saya perlihatkan dua rel yang 13 tahun yang lalu itu sempat beredar video flat earth, bumi datar, ya, dan itu bikin kita cukup heboh, sehingga kemudian sebagian kita itu membahas flat earth, bahkan kemudian ikut mempercayai pandangan bumi datar itu. Nah, inilah salah satu eh, fakta yang kemudian dipandang sebagai pendukung dari bumi itu datar, ya, yaitu posisi rel yang memang kita rasakan itu ada pada permukaan yang datar. Tapi kemudian disimpulkan bahwa bumi itu datar. Nah, ini yang menjadi masalah, ya. Itu jadi berjalanlah di bumi dan kemudian perhatikan, begitu ya. Ini perintah secara umum. Tapi yang jelas berjalan di bumi, berjalan, ya, itu adalah aktivitas yang dianjurkan khususnya kepada ibu bapak yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Begitu. Oke. Jadi bar subuh ojo turu, tapi berjalanlah, begitu. Karena berjalan itu akan menguatkan kaki kita dan pada akhirnya juga akan menguatkan semua bagian tubuh kita. Itu, ya. Nah, syukur-syukur kalau pada waktu berjalan juga apa dibarengi dengan kecepatan, ya, bukan sekedar berjalan tapi juga dengan kecepatan, ya. Saya ingat pernah membaca tulisan Hamka itu, ya, kalau bisa tidak kurang dari 2 kilometer minimum dalam sehari itu, ya. Nah, jadi apalagi ibu bapak kan tinggal di kawasan sini, ya. Masuk saja ITS itu sepi kalau pagi, ya. Jadi insya Allah akan bebas dari lalu lalangnya kendaraan yang ngebut-ngebut itu, yang membahayakan, ya. Jadi
seperti itu. Jadi anggap saja itu adalah fasilitas yang tersedia dan free, begitu, oke? Itu hal-hal yang harus kita syukuri, begitu. Hal-hal yang harus kita syukuri. Jadi berjalanlah di muka bumi, ya. Nah, jadi ini yang kita lihat, ya, rel. Tapi ini kan kita jauh dari rel, ya, jauh dari rel. Makanya ini tadi perintahnya adalah berjalanlah kalian. Jadi berjalan kemudian ke wilayah-wilayah yang katakanlah ada rel. Nah, kita tahu bahwa rel itu sejajar, gitu kan? Rel itu sejajar. Tapi coba kemudian kita perlihatkan sekarang, ya. Nah, gambar ini, ya. Jadi kalau kita eh, berada di kawasan yang dilalui kereta api, dalam artian di situ ada rel, dan kemudian kita melihat ujung rel, maka rel itu akan tampak apa? Bertemu, gitu. Nah, itu. Jadi relnya itu akan kelihatan bertemu atau mepet, menyatu. Nah, gitu. Nah, ini artinya apa? Dan kita tadi lihat kan gambar ini, ya, gambar ini kan relnya kan sejajar. Ya, yakin bahwa itu sejajar, gitu kan? Tetapi begitu begitu kemudian kita melihat yang apa, lanjutan dari rel itu, rel tampak menyatu, bertemu dua rel itu, ya. Dan tentu kita akan mengatakan bahwa tidak mungkin rel itu bertemu, kan gitu, ya, karena tidak pernah ada berita penumpang kereta api kecepit. Nah, gitu kan. Ya kalau ketemu kan berarti kereta apinya juga mengecil. Berarti penumpangnya kecepit, kan gitu. Nah, itu kan tidak pernah ada berita seperti itu. Ya. Nah, maka dengan kenyataan ini, pelajaran apa yang kemudian dapat kita ambil? Kan gitu. Jadi yang terpenting ketika kita mengamati sesuatu itu adalah pelajaran apa yang kita dapatkan dari pengamatan itu. Nah, gitu loh, gitu. Itu. Jadi itu yang terpenting. Jadi kalau begitu, apa pelajaran yang dapat kita ambil? Tidak lain adalah bahwa indera kita itu terbatas. Indera kita itu tidak senantiasa menyatakan kebenaran. Gitu loh, gitu. Nah, ini kan pandangan kita, mata kita me, apa, menangkap bahwa rel ini bertemu. Nah, gitu. Demikian juga dengan ketika kita melihat ke langit. Apa yang kita lihat? Kalau malam hari, tentu bulan dan bintang. Nah, sekali lagi bintang kita juga salah, ya, menggambarkan kenyataan, gitu. Dan kesalahan ini kemudian dibuatkan lagu. Apa lagunya apa gitu? Bintang kecil, gitu kan? Jadi kalau kita ingat waktu TK, bintang kecil itu kesalahan pertama. Kesalahan keduanya adalah di langit yang biru, gitu kan? Bintang itu mesti di langit yang gelap. Nggak ada bintang yang biru terus ada bintang apa? Di langit yang biru itu ada bintang, nggak ada. Karena biru itu berarti siang. Itu nggak ada bintang kelihatan, nggak ada. Jadi ya ini. Tapi kok nggak tahu kenapa kok jadinya lagu ini jadi terkenal dulu, ya. Ya, padahal
bintang ini salah ya. Kalau pertama oke lah sesuai dengan pandangan bahwa bintang itu tampak kecil, tapi yang kedua bahwa bintang itu di langit biru itu salah. Itu karena mesti langitnya gelap ya, tanpa hitam begitu ya, abu-abu gelap. Nah itu yang jadi gitu. Jadi indera kita itu terbatas. Oke? Indera kita itu terbatas. Nah itu ya. Jadi jangan terlalu jangan kemudian membuat kesimpulan sesuai dengan apa yang kita lihat, gitu ya. Nah itu. Nah ini perintahnya tadi, kul siru fil ard, ya, jadi berjalan, katakan berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan dan menjadikan penciptaan yang akhir, ya. Dan Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Nah ini dalam surah Al-Ankabut. Nah, Allah juga sudah menyatakan di dalam kitab suci, ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi Allah telah mengeluarkan kalian semua dari perut ibu-ibu kalian dalam kondisi tidak tahu apapun. La ta'lamuna syai'an. Ya. Jadi dulu kita sebagai bayi, nah ini bayi, jadi semua bayi ini bukan hanya bayi putih. Ya, bayi seluruh Pulau Jawa, Madura, Nusantara, Indonesia, Asia Tenggara, Asia, di seluruh muka bumi, ya, itu dulu lahir dalam kondisi tidak tahu apapun. Nah, ini Qur'annya, ya. Nah, menariknya kemudian onok bongso-bongso yang pinter. Onok bongso-bongso yang tetap oh, gitu. Nah, ini berarti kan ada proses. Ada ya proses yang berbeda sehingga kemudian ada masyarakat yang pinter, ada masyarakat yang agak pinter, ada masyarakat yang gak pinter, ada masyarakat yang ngisore gak pinter gitu kan. Nah, gitu. Nah, itu. Ya. Nah, jadi awalnya kita tidak tahu apapun gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan wa ja'ala lakumus sam'a. Nah, dijadikan oleh Allah ya bagi kita itu adalah pendengaran. Nih, ya. Wal absara, dan kemudian penglihatan, wal afidah, dan fuad, ya. Fuad ini. La'allakum tashkurun. Nah, ini ujungnya, ini sebenarnya poinnya. Jadi kenapa kok pada akhirnya kemudian ada masyarakat sing pinter, pinter, agak pinter, gak pinter, ngisore gak pinter. Ya ini tadi, pada derajat taskurunnya itu. Gitu loh. Kita sama diberi kelengkapan indera. Nah gitu. Ya. Nah kalau hidup kita hanya mengandalkan indera, ya udah. Ya kita hanya percaya pada penglihatan, pendengaran. Gitu. Dan itu kemudian menjadi pengetahuan. Nah, ini debat ngomel. Itu ya. Nah, itu. Ya. Tapi ada yang mengolah. Real mau kan gak mungkin bisa ketemu. Tapi kenapa kok dia kalau kita lihat kemudian bisa ketemu? Nah, gitu kan? Ya. Nah, itu. Maka kemudian dikembangkan yang namanya perspektif, yang gitu. Ya. Nah, oh, lek adoh tampak kecil. Nah, itu dibanding yang dekat. Sehingga kemudian, oh kalau yang kecil dijauhan itu bukan berarti kecil. Nah, kan gitu, okay? Nah, gitu. Jadi bintang itu kelihatannya kecil,
Tapi seperti rel tadi, nggak mungkin rel itu ketemu. Nah, begitu. Berarti dia sesungguhnya tidak kecil. Mulai mikir. Nah, mikir itu yang fuad. Ya, itu fuad. Nah, jadi eksplorasi pemberdayaan fuad itulah yang menyebabkan kemudian manusia itu berbeda-beda dalam pengetahuan. Oke. Nah, nah, kemudian kalau kita berjalan ya, apalagi pagi hari, kemudian memperhatikan ke arah timur, sing rodok rajin gitu ya, gitu. Maka kita kemudian mulai bisa memahami ayat ini, fala uqsimu birabbil masyariq wal magharib inna laqadirun, ya. Sungguh aku bersumpah ya demi Allah, demi Tuhan pemilik al-masyariq. Al-masyariq itu bisa diartikan banyak tempat terbit. Nah, ini hanya bisa kita pahami kalau kita memperhatikan, kan tempat terbit di timur dan di waktu fajar. Berarti kita harus memperhatikan momen-momen matahari terbit, itu berarti di pagi hari, ya. Nah, ternyata tempat terbit itu selalu mengalami pergeseran, ya. Nah, dari selatan ke utara, ya, dan kembali. Jadi dalam waktu 6 bulan dari selatan ke utara, kemudian balik lagi dari utara ke selatan, ya. Itu tanggalnya kira-kira 21 Desember sampai 21 Juni. Itu. Nah, kemudian dari 21 Juni ke Desember balik ke selatan. Begitu tiap tahun. Itu sunnatullah. Dan itu tidak akan berubah. Itu sudah jaminan Allah di dalam Al-Quran, tidak berubah. Nah, itu. Nah, sekarang tanggal 1 Juli. Ya. Nah, 1 Juli itu berarti dalam matahari dalam situasi geser ke selatan. Setelah tanggal 10 hari yang lalu itu berada di posisi paling utara, sekarang mulai ke selatan. Ya, mulai ke selatan. Nah, itu. Nah, jadi digambarkan seperti ini. Ini lintang yang terang ini, ya, ini yang istilahnya itu posisi-posisi matahari. Selama 1 tahun bolak-balik 6 bulan ke utara, 6 bulan ke selatan. Nah ini, ya, nah ini. Jadi di 23,5 derajat lintang selatan ke utara. Ini, ya. Nah ini sudah tetap waktu-waktunya bisa diketahui, betul, ya. Nah, semua wilayah yang berada di sini itu akan 2 kali dilalui matahari. Maksudnya akan ada suatu hari yang mataharinya itu pas di atas kita. Itu 2 kali. Yaitu ketika matahari ke utara dan ketika matahari ke selatan. Oke. Nah, Mekah. Nah, Mekah itu berada di bawah garis tadi. Ya. Berarti di Mekah juga akan dilalui 2 kali matahari. Nah, itu. Nah, untuk bulan ini ya, itu terjadi pada Selasa 2 pekan lagi. Tanggal 15 Juli 2025. Ya. Jamnya itu jam 16.26. Nah, itu matahari di atas Mekah, di atas Ka'bah. Makanya
kemudian ada kegiatan apa yang disebut dengan rosdul kiblah, ngoreksi arah kiblat. Ya, jadi pada jam ini Selasa itu, kalau kita mendirikan tongkat begitu tegak lurus, ya vertikal, maka pada jam ini bayangannya itu akan akan mengarah ke Ka'bah. Jadi kalau mau sholat, maka sholatnya itu yang sesuai dengan bayangan tongkat vertikal pada hari Selasa 15 Juli jam 16.06. Ya, plus minus 5 menit lah, begitu ya. Nah, itu arah Ka'bah. Itu penentuan arah kiblat yang paling akurat itu ya dengan bayangan itu sudah. Jadi Gusti Allah itu menyediakan cara-cara yang mudah dan murah. Nah, gitu. Kan ini cukup pakai tongkat, belok jam gitu kan, udah tahu arah kiblat gitu. Ya. Nih, jadi itu 15 Juli. Oke. Nah, sekarang dengan gambar ini Pak G, ini kan katakanlah geger ketemu geger gitu nggih. Punggung kok geger. Ya, dua orang yang apa berhadapan berdiri sambil bertolak belakang ya. Maka Ibu Bapak, ya, kalau yang ini bergerak ke timur, maka yang belakangnya bergerak kemana? Bergerak ke barat ya. Nah, kan gitu karena memang apa berlawanan arah, punggungnya ketemu gitu gitu. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau kemudian yang ini bergerak ke selatan, maka yang ini bergerak ke utara, kan gitu gitu. Tuh. Oke. Nah, ini kan gampang. Ini kan nggak usah istilahnya nggak usah sekolah gitu kan. Kita anak-anak bermain gitu. Kok ngerti-ngerti karpe dewe kan gitu ya. Mulono, ngetano, akhirnya lama-lama tahu etan kulon, lor kidul gitu kan ya. Nah, maka kalau kemudian ada gerak-gerak seperti kan paham gitu gitu. Nah, ini kita bertebaran di bumi. Tapi coba sekarang perhatikan lebih lanjut, ya. Nah, gitu ya. Nah, ini saya hapus. Oke. Nah, sekarang misalkan dua orang ini berdiri di kutub utara. Ya, dua orang ini berdiri di kutub utara. Oke. Sama seperti tadi, kalau yang ini ya, ibu-ibu ini ke selatan, maka bapaknya kemana? Bapaknya ke bapaknya kemana? Bapaknya ke selatan. Itu gitu loh. Mengapa? Karena mereka berada di kutub utara. Jadi artinya logika tadi itu menjadi tidak berlaku. Nah, gitu loh, G. Nah, ini kan perlu pengetahuan tambahan, gitu, G. Tuh. Dulu saya pernah menyampaikan loro tambah loro papat, papat tambah papat wolu, gitu kan? Terus kalau angka ini diwakili dengan huruf A tambah A 2A, B tambah B 2B, C tambah C sama dengan C, gitu kan? Bukan 2C, sebab C-nya adalah kecepatan cahaya. Nah, gitu. Nah, sama seperti ini tadi. Orang yang berdiri bertolak belakang kemudian dua-duanya bergerak, maka kalau satu bergerak ke timur, satunya pasti ke barat, satu ke selatan, satunya pasti ke utara. Kecuali ketika mereka berada di kutub utara. Oke. Nah, gitu. Loh kok ngono? Nah, ini penjelasannya ya.
Menurut ilmu pengetahuan, bumi itu bunder, gitu kan? Ya. Terus kutub utaranya di mana? Di sini loh Pak, G. Kutub utara itu. Nah, di sini. Ya. Maka semua orang yang pergi dari kutub utara itu menuju ke selatan. Ya. Jadi semua orang yang meninggalkan kutub utara itu menuju ke arah selatan, gitu ya. Jadi di kutub utara itu gak ono lor, gak ono kidul, gak ono bukan, gak ono etan, gak ono kulon, ono itu kidul kabeh. Gitu ya. Nah, gitu loh. Jadi gini. Nah, jadi menjauh dari kutub utara itu selalu menuju ke selatan, ya. Itu gitu loh. Jadi mau ke sini, misalkan arah ke sini, nah selatan. Mau ke sini ke selatan. Mau sini ke selatan. Balik lagi selatan, gitu loh. Ya. Jadi logika gerak berlawanan utara, selatan, timur, barat tadi itu tidak berlaku di kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan. Gitu, gitu. Jadi ini daerah yang logika awam tadi itu tidak berlaku. Nah, gitu loh. Nah, itu. Ya. Nah, menarik nggih, kutub. Nah, kalau karena menarik di kutub, ayo kita dolan no kutub. Lagi dolan. Pak, tadi kutub ternyata ya untuk rekreasi hati-hati juga ya karena ada beruang. Ada beruang putih, ada beruang salju, ya. Nah, ini Pak kutubnya. Yang kiri Arktik itu kutub utara, yang selatan itu Antartik, itu kutub yang Arktik itu kutub utara, yang kanan itu kutub selatan. Nah, yang utara ini ada benua, Bapak Ibu, ini ada benua. Yang selatan nggak ada. Artinya apa? Di sini ada kehidupan, di sini tidak. Di sini sepenuhnya hewan-hewan kutub seperti penguin dan lain-lain. Tapi di sini ada kehidupan. Ada, maksudnya ada manusia, maksud saya itu. Yeah. Di sini juga ada kehidupan, tapi bukan manusia. Yeah. Nah itu, ya. Nah itu dari ini dipotret dari atasnya kutub, ya. Nah itu. Jadi ini tadi yang saya maksud ini berarti bergerak di sini selatan, ini ke selatan, ini ke selatan, ini ke selatan, 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 selatan. Jadi meninggalkan kutub utara ke segala arah itu ke selatan. Oke. Ini, ini sedikit logika. Nah, ini kalau, nah ini dinamika, dinamis, ya. Apa ini? Salju, salju, ya. Hampir selalu ada salju, tapi tidak selalu menutup. Artinya tidak selalu penuh. Nah gitu, ya. Tergantung musim. Nah ini Juni ya. Nih. Nah nanti sekitar Desember ini saljunya berkurang ya Desember. Kenapa? Karena mataharinya di selatan. Kalau itu kutub utara. Oke. Jadi ini tadi ya. Itu ya. Nah ini kutubnya tadi. Nah ini ya. Nah ini kutubnya nih. Oke. Jadi kelihatan ini saljunya ya mengalami perubahan. Dalam artian ini cair ya ketika musim panas. Itu. Nah ini menutup ya, menutup. Nah, itu ya. Nah, jadi itu saljunya. Nah, ini ya, ini kutub utara. Itu, kutub utara. Tuh, ya. Nah, jadi
Ini gambaran ya di sekitar kutub utara. Oke. Nih. Jadi di situ esnya itu ya dalam situasi dingin es terjadi es salju maksud saya. Nah, kalau musim panas ini berkurang ya, itu berkurang. Tuh. Itu dalam situasi normal. Sekarang ini cuacanya nggak normal ya. Sekarang ini kan harusnya musim kemarau. Tapi si akeh hujan. Sing nandur semongko terancam terancam nggak panen. Itu kan musim hujan gitu ya. Nah, itu ya. Tuh. Kalaupun panen semongko sepo itu ya. Itu enggak lagi manis gitu ya. Nah, ini jenis-jenis hewan di kutub ya. Jadi jangan dikira di sana nggak ada hewan, tetap ada hewan. Makanya tadi saya katakan, yang saya maksud nggak ada kehidupan tuh nggak ada manusia gitu di kutub selatan tadi. Tapi banyak sekali hewan. Ada serigala salju, ya itu. Nah, ada celeng salju, ada kelinci salju gitu ya. Itu yang bulu-bulunya itu relatif lebih tebal. Burung hantu kawasan salju juga ada. Ini kan, itu gitu. Tapi hewan yang populer memang penguin, ya penguin itu. Oke, itu nih, ya ini hewan-hewan salju. Tapi burung tetap ada, ya. Nah, udang juga ada, ya itu. Nah, jadi udangnya sudah nggak perlu disimpan di es, ya. Kalau musim salju udah otomatis di bawah es. Ini kan apa Pak? Ini, ya, ya. Jadi ini, jadi ikannya ya masih mirip-mirip dengan ikan-ikan di Kenjeran, ya, tuh, mirip-mirip, tuh, ya. Nah, tapi tentu tetap ada perbedaan. Nah, ini hewan-hewan kutub utara, ya, ada serigala, gitu, ya. Iki manuk bedet itu nopo Pak? Nek bakso Surabaya manuk bedet itu nopo? Bedet itu gising ini Pak sing jodoke rotok-rotok melengkung niku. Nek teng daerah kula Jember itu manuk bedet itu nopo nggih? Nah, kemudian burung Raja Wali, burung hantu, begitu nggih? Ini ikan lomba-lomba, ikan hiu. Nah, kijangnya juga ada dua itu nggih. Nah, ini beruangnya teman latihan gulatnya Armageddon ya, nah ya, itu yang mengalahkan Connor itu ya, nah itu ya, itu latihannya dengan beruang, latihannya itu dengan beruang ya, memang Norman Armageddon itu kan memang orang Rusia, ya orang Rusia, Muslim Rusia, nah itu gitu. Nah ini hewan-hewan kutub. Nah ini ketika es-es mulai mencair, ya salju mulai mencair gitu, dan kebetulan beruangnya masih di salju, ya terpaksa ini berjuang, gitu ya, ini gitu loh, ya. Jadi hewan pun berjuang Pak Bu. Nah, ini gak berjuang lah izin ya, ini loh ya. Hewan pun berjuang, makanya siru fil art gitu ya. Fanduru, nah, kemudian perhatikan. Ya, pertama, jalan itu sendiri membuat kita sehat, dan kemudian ambillah iktibar, ambillah pelajaran ketika kita melakukan perjalanan itu. Gitu loh. Ya, nah, begitu. Supaya pengetahuan kita bertambah, supaya kehendak kita untuk bersyukur itu juga menjadi bertambah. Gitu. Oke. Nah ini ya di kutub utara itu seperti itu. Beruang pun harus berjuang. Nah ini, nah itu
pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu tidak mudah. Nah, gitu gitu. Nah, itu ya. Nah, ini kehidupan di daerah kutub. Nah, kalau terpaksa yang langi ya renang kalau terpaksa gitu ya itu ya. Nah, ini kan mana ini? Wah, ini kan jauh sekali ya antar saljunya tadi untuk sampai di, nah, bukan daratan ya karena daratannya berupa salju. Itu oke. Nah, itu. Nek terpaksa, yo apa? Nyelam ya. Karo golek, karo golek panganan, karo golek iwak ini gitu kan. Ya. Gitu. Nah, itu oke. Nah, itu. Ya, jadi ini. Nah, ini perjuangan makhluk di wilayah kutub ya, wilayah kutub. Nah, kebetulan kita ini di daerah ekuator, daerah dekat Katulistiwa, kita nggak banyak tahu, tapi kita tetap dapat belajar ya dari media-media yang tersedia ya, sehingga kita bisa untuk terus belajar. Nah, ini tadi yang renang, kemudian sampailah di tempat yang dituju. Nah, itu ya, sudah renang agak jauh sampai di tempat yang dituju dan kemudian ya kumpul dengan keluarga besarnya. Nah, nah ini ya, ini. Jadi induk beruang sedang apa apa namanya ini? Ya, apa kalau seorang ibu apa namanya ini? Ya, Bercengkrama. ngomong, ngomong, ya. Oh, Ngomong anaknya gitu loh. Ya, jadi hewan pun juga punya rasa kasih sayang pada anak-anaknya ini, gitu. Ya, nah itu. Ini ngomong anak-anaknya. Lah anak menungso gak ngomong, malah kalah karo kewan gitu kan. Sudah hilang sifat kemanusiaannya gitu. Nah ini anak-anak yang sedang bermain gitu ya. Ini anak beruang yang mulai tumbuh dewasa ya, dilatih ya, diajari menghadapi kehidupan yang tidak apa namanya, tidak mudah, yang cukup keras dalam artian alamnya itu keras dan itu harus dihadapi. Nah, jadi apalagi manusia. Nah, oke, okay, itu. Jadi bukan hanya induk yang mempunyai rasa kasih sayang pada anak-anaknya, tetapi anak-anaknya juga mempunyai rasa cinta kepada induknya. Gitu loh ya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah mereka tidak berjalan di bumi sehingga hati mereka ya menjadi berpikir gitu, atau telinga mereka menjadi mendengar. Nah ini ya itu. Fa innaha la ta'mal absor. Tetapi sesungguhnya ya tidaklah buta penglihatan mereka, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya yang buta itu adalah kulub, hati yang ada di dada. Kita melihat, mata kita melihat, tapi hati ini tidak memperhatikan.
tidak mencermati, tidak merenungkan kejadian-kejadian, sehingga kemudian tidak mendapatkan pelajaran, sehingga kemudian menjadi kufur, lawan dari syukur. Karena itu kemudian tidak menambah pengetahuan, tidak menambah keimanan, tidak menambah ketakwaan. Sehingga dengan demikian juga tidak menambah kedekatan kita dengan Sang Khalik, dengan Sang Pencipta. Dan itu sungguh suatu kerugian yang besar. Belum deh. Nah, itu. Nah, jadi inilah ngaji kita, ya. Saya ajak jalan-jalan meskipun dalam bentuk imajinasi, dalam bentuk visual, karena saya sendiri juga belum pernah ke kutub. Tetapi kita dapat mengambil pelajaran dari rekaman-rekaman yang dibuat oleh orang-orang di sana dan kemudian dibagikan kepada kita sehingga kita punya bayangan, oh ternyata di bagian bumi sana ada kehidupan yang seperti ini. Seperti yang pernah saya ceritakan pada waktu yang lalu, nggak usah ke kutub. Di daerah yang punya 4 musim saja, seperti Jepang, ya, kemudian Amerika kawasan utara itu kan, demikian juga dengan Eropa itu kan menjadi negara-negara maju, ya. Mengapa? Ya karena memang alamnya itu keras. Alamnya keras, alamnya bersalju, itu kita harus bertahan dalam situasi dingin, sehingga kemudian orang-orangnya berjuang dalam situasi yang belum ada salju. Berbeda dengan kita yang di daerah tropis, kalau salju, semua enak. Nah, ini seringkali kemudian membuat kita terlena, lalai. Bisa enak, lauk, soro-soro, gitu kan ya. Nah, itu. Kita nggak sorot dari sisi alam, tapi kemudian datang orang-orang yang membuat kita sorot, gitu kan? Ya, nah ini berita terakhir nopo Pak yang bikin rame. Berita terakhir yang bikin rame itu ITB mau membuat kampus di kawasan Pantai Indah Kapuk 2. Geger. ITB sebagai simbol moral, sebagai simbol dari rakyat, katenggai kampus di kawasan PIK 2. Kawasan elitit yang serba mahal, yang tidak mungkin putra-putri kita yang kebanyakan ini iso kuliah nok kono lek pancen dadi kampus. Ya. Karena gedang goreng sing regane nok kono 1000, nok kono dadine 15.000. Nah, gitu kan. Ya. Sego pecel sing nok kene 10.000, nok kono dadine 100.000, gak sida mangan. Wis gak sida kuliah. Nek gak sida kuliah, akhire gak mungkin wong-wong kene iso mlebu kono. Itu yang kita khawatirkan dengan istilah aboriginisasi. Napa niku Pak? Aborigin niku penduduk asli Australia. 2013 kula tindak mereka Pak. Ketika di Sydney mlaku-mlaku di suatu tempat ono wong sing model napa niku Pak? Pakaian minim, wong rada-rada ireng piye, cuma semacam koteka gitu nggih, pokoknya coret-coret main musik. Oh gitu Pak, ditonton karo bule-bule. Ternyata nopo? Ternyata itu yang jenenge wong aborigin. Penduduk asli yang sudah mulai hilang diganti karo pendatang bule-bule. Nah, kan itu Pak. Nah, okay. Jadi itu kalau kita nggak bersyukur ya pada akhirnya kita juga akan tergeser. Wong Surabaya kene wis tergeser. Ono area-area tertentu kene gak iso. Cuma kene kok nonton kan gitu nggih. Gitu.
Kita nggak punya peran. Jumlahnya ono, tapi kita nggak punya peran. Keputusan-keputusan negara ini gak bisa. Sekolah larang ini gak iso lapo-lapo. Ini diwon gak iso dilarang ini gak iso lapo-lapo. Nah, gitu gitu. Makanya kita harus bersyukur ya. Nah, itu bersyukur kita diberi akal terus kita eh, berdayakan ya, karena memang manusia itu dibedakan dengan makhluk yang lain itu di akalnya, keutamaan manusia di akalnya, dan akal itu yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita dengan dua sebab, yaitu iman dan ilmu. Ilmunya diantaranya yo gawe rudal, gawe pesawat siluman, gitu. Lo itu kan gitu perang, iya, tinggal Joko. Lek gak duwe, yo rawan didendeni karo sing liya. Gitu loh. Kan di dalam surah At-Taubah, Al-Anfal ya 60. Persiapkan semua kemampuan yang bisa kamu miliki untuk menghadapi mereka, musuh-musuh. Itu perintah Quran. Jangan sampai bersikap lemah. Dan lagi-lagi kuncinya ada di ilmu pengetahuan. Gak cukup Pak, modal perang sakit tepel lu gak cukup. Ya lek kepeksa ya sudah apa-apa nggak tepel, gak ono maneh. Tapi itu kan terpaksa. Gitu loh, nggih. Nah, ini Pak. Jadi keutamaan kita karena iman dan ilmu. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.